Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih wal hadi ila ihsanih. Wa sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih, amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan mulia ini kembali Allah kumpulkan kita di majelis yang mulia, bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dengan semangat juangnya kita bisa merasakan nikmatnya iman dan Islam. Para asatidzah, dewan pembina, dewan pengawas, dan seluruh pengurus yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tentu hari Kamis ya kemarin masuk WhatsApp ke HP kami dari Ustadz Arfan. Ya, ini ibarat ada petir di siang bolong ya. Disampaikan, Ustadz bisa mengisi pembinaan Ustadz, Masya Allah ya. Ya, saya sampaikan, Ustadz, saya bagaikan debu yang berterbangan seperti fata morgana di kerumunan para ulama di Al-Kahfi ini ya. Namun kalau itu merupakan amanah ya, dengan segala kekurangan dan keterbatasan, sami'na wa ata'na ya, kami terima ya. Ya Masya Allah. Dan ini juga seperti kami nostalgia. Ini kami merupakan kali kedua ya, setelah 3 tahun berada di Solo ini. Kalau tidak khilaf, di Juli 2019 ketika kami datang ke sini, apa istilahnya, kulonun saja ya, itu pertama ya. Dan ini setelah 3 tahun ya, bisa lagi duduk di depan para asatidzah semua ini ya. Alhamdulillah. Para asatidzah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tema yang disodorkan kepada kami cukup berat ya. Dari 3 tema yang disodorkan itu cukup berat, sehingga kami tidak memilih dari tema yang disodorkan ya. Kami mencari tema-tema yang ringan ya, supaya tidak terkesan menceramahi para ulama ya. Ya, kami mencoba mengangkat satu tema menuju membumikan Al-Quran, menuju bulan Al-Quran. Tak terasa 42 hari lagi Ramadan akan tiba. Maka apa persiapan dan kesiapan kita menuju datangnya bulan yang mulia? Di antara hal yang perlu kita persiapkan, para asatidzah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adalah tilawatul Quran. Dari sekian banyak amalan-amalan yang bisa kita kerjakan di bulan Ramadan, di antaranya adalah yang kita maksimalkan dari sekarang adalah tilawatul Quran. Di berbagai kesempatan kajian-kajian kami selalu sampaikan bagaimana menyambut bulan Al-Quran. Sudah kita biasakan dari sekarang membumikan Al-Quran itu, tilawatul Quran, membaca Al-Quran. Kalau kita tidak bisa membacanya 1 juz dalam 1 hari menuju bulan Al-Quran ini, bulan Ramadan, 1 lembar. Tidak bisa juga 1 lembar, 1 halaman. Masih berat 1 halaman, 1 ayat jamaah ya. Misalkan hari ini Alif Lam Mim, sudah. Besok lagi dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin, sudah ya. 1 hari 1 ayat, tidak masalah. Khairul a'mali adwamuha wa in qalla. Sebaik-baik amalan
yang terus-menerus walaupun sedikit. Tapi jangan juga kita terlalu pintar mengakali. Oh, kalau begitu saya pilih fawatihus suwar, ya. Surah-surah pembuka ayat-ayat muqatta'ah pembuka surah. Hari ini alif lam mim, besok alif lam ra, besoknya lagi yasin, ya. Dan seterusnya. Nah, ini yang harus kita maksimalkan, ya. Di antara sekian banyak yang bisa kita kerjakan. Tentu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, segala sesuatu yang berkaitan dengan Al-Qur'an pastilah mulia. Al-Qur'an diturunkan melalui perantara malaikat Jibril, ya, menjadikan malaikat Jibril sebagai sayyidul malaikah, pemimpin para malaikat. Al-Qur'an diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menjadikan beliau sayyidul anbiya wal mursalin, pemimpin para nabi dan rasul. Al-Quran diturunkan pada Ramadan, menjadikan Ramadan sebagai sayyidus syuhur, pemimpin para bulan. Al-Quran diturunkan pada Lailatul Qadar, menjadikan Lailatul Qadar malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Al-Quran diturunkan kepada kita sebagai umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menjadikan kita sebagai khairul ummah, sebaik-baik umat, ya. Maka bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang dicatat sebagai umat akhir zaman, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengapa demikian? Ya. Karena memang walaupun merupakan umat akhir zaman, namun umat yang akan pertama kali mengetuk pintu surga Allah Subhanahu wa taala, umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah habis umat Nabi Muhammad masuk ke dalam surga, barulah umat-umat Nabi yang lain. Maka ini satu kesyukuran yang patut disyukuri. Kita tergolong sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semangat para ulama, ya, dalam menyambut Ramadan terlihat dari sebagian kalangan tabi'in, ya. Dikisahkan di dalam kitab Siyarul A'lamin Nubala, bagaimana seorang ulama tabi'in bernama Al-Aswad bin Yazid. Dikisahkan di dalam kitab tersebut, beliau setiap 6 malam di luar bulan Ramadan, ya, setiap 6 malam di luar bulan Ramadan mampu menghatamkan Al-Quran, ya. Setiap 6 malam di luar Ramadan. Tiba Ramadan, Al-Aswad bin Yazid rahimahullah ta'ala ini mampu menghatamkan Al-Quran setiap malamnya. Allahu Akbar, ya. Dan yang lebih menakjubkan lagi adalah seorang ulama tabi'in bernama Qatadah bin Da'amah. Luar biasanya, beliau di luar bulan Ramadan mampu menghatamkan Al-Quran setiap 7 hari. Tiba Ramadan mampu menghatamkan Al-Quran setiap 3 hari. Di bulan Ramadan, masuk 10 hari terakhir di bulan Ramadan, beliau mampu menghatamkan setiap malam. Ya, Masya Allah, ya. Yang lebih menakjubkan lagi adalah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, yang kita kenal dengan Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Dikisahkan beliau ini di bulan Ramadan mampu menghatamkan Al-Quran sebanyak 60 kali jamaah. Setiap harinya dia hatam 2 kali. Allahu Akbar, ya. Setiap harinya hatam 2 kali. Maka sungguh aneh, ya, lucu ketika ada orang-orang yang baru hatam sekali, dia berbangga, kemudian dia posting di sosmednya, alhamdulillah saya hatam 1 kali, ya, disebarkan di Facebooknya, Instagramnya, Twitternya semua, ya. Ya. Seharusnya kalau mau yang paling berbangga untuk hatam Al-Quran ya Imam Syafi'i, ya. Hanya saja dulu tidak ada Facebook, ya.
Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka menyambut Ramadan ini, ya, penting untuk membiasakan tilawatul Quran. Ya. Tilawatul Quran. Ya. Karena memang inilah di antara hal yang dianjurkan untuk diperbanyak di bulan Ramadan. Musibah besar ketika di bulan Ramadan, ya, kita tidak mampu menghatamkan Al-Quran. Ya. Minimal 1 kali. Jangan sampai tidak hatam Al-Quran. Ya. Walaupun sekali. Dan luar biasa, ya, Dewan Pengurus Pusat Hidayatullah sudah mewajibkan, ya, setiap kadernya minimal hatam 3 kali di luar hatam terjemahannya. Ya. Ini luar biasa. Ya. Maka kita sebagai kader, sebagai simpatisan, ya, sebagai anggota, ya, ya, berkewajiban untuk mentuntaskan ini. Ya. Azamkan diri kita jamaah. Bagaimana Ramadan nanti kita harus khatam Al-Quran. Ya, harus khatam Al-Quran, jangan sampai tidak. Ya, harus khatam Al-Quran. Nah, ini amalan pertama yang harus kita maksimalkan, ya, untuk menyambut datangnya Ramadan ini. Kemudian yang kedua, yang harus kita maksimalkan pula adalah sholat. Ya. Ini sholat harus dibenahi dari sekarang, walaupun tidak mudah ini. Ya. Baik itu sholat wajib ataupun sholat sunnah. Ya. Bagaimana sholat wajib kita, terkhusus untuk ikhwan, untuk bapak-bapak, ya, berangkat ke masjid, sholat berjamaah di masjid, 5 waktu di masjid, tak ketinggalan takbiratul ihram bersama imam. Ya. Dibiasakan. Bahkan saya sering guyon, ya, ketika ada bapak-bapak, ya, yang suka sholat di rumah, ya, ini namanya bapak-bapak soleha. Ya. Bapak-bapak soleha, ya, karena memang wanita soleha saja yang sholat di rumah. Tapi ketika ada bapak-bapak juga yang suka sholat di rumah, ya, itulah, ya, gelar yang sepertinya layak dikasih, ya. Sholat jamaah, ya. Biasakan dari sekarang, untuk terlebih kita sekarang berada di bulan Rajab, masih berada di bulan yang mulia, salah satu dari bulan yang Allah muliakan, Allah sucikan, ya, bulan Rajab. Maka harus bersemangat untuk melangkahkan kaki ke masjid, ya. Sama halnya ibadah-ibadah sunnah. Maka Masya Allah, ya, ini satu kesyukuran juga bagi kita. Di Hidayatullah ada GNH, Gerakan Nawafil Hidayatullah. Ini satu kesyukuran, ya. Walhamdulillah, sekarang kita masih belum, dibuatkan satu sistem yang betul-betul terdeteksi apakah kita bangun di malam hari, apakah kita mampu mentuntaskan 1 juz 1 hari, ya. Di beberapa daerah ini sudah mewajibkan laporan, ya, lapor dia salat malam atau tidak, ya. Kemudian dia dia tilawatul Quran atau tidak, dia berinfak atau tidak, dan sebagainya, ya. Nah, Masya Allah, ya. Nah, ini satu kesyukuran, Gerakan Nawafil Hidayatullah telah dicanangkan. Maka kita harus bersemangat untuk bangun malam, qiyamul lail, walaupun hanya 2 rakaat ditambah 1 witir, ya. Berupaya, ya. Terkhusus para musyrif Al-Quran, para muhaffiz, para muhaffizah, ya. Bagaimana di sepertiga malam kita bangun, kita doakan santri-santri kita ini yang kesusahan dalam menghafal, ya. Hafal halaman pertama, halaman kedua mulai menghafal, halaman pertamanya lupa, kembali halaman pertama, halaman keduanya lagi lupa, ya. Terkadang kita mengandalkan kemampuan pribadi saja, ya. Kita ketatkan peraturan, tetapi tidak ada doa-doa yang kita panjatkan untuk santri-santri kita. Kita belajarlah dari kisahnya Abdurrahman As-Sudais, seorang imam besar Masjidil Haram. Bagaimana kisahnya dia menjadi imam besar, ya, berawal dari doa ibunya. Satu ketika ibundanya Syekh Abdurrahman As-Sudais ini kedatangan tamu. Ketika tamu telah berada di ruang tamu, ya, ibundanya Syekh Abdurrahman As-Sudais ini baru saja selesai masak.
dan makanan sudah siap saji, siap disantap. Syekh Abdurrahman As-Sudais ketika masih kecil, ya, dia datang ke rumahnya membawa pasir. Yang ada di kepalanya mungkin ini halawa, ya. Nah, ditaburkanlah pasir itu di atas makanan, ya. Luar biasa, ya. Ibunya capek masak, tamu sudah datang, makanan sudah siap saji, siap disantap. Tiba-tiba datanglah Syekh Abdurrahman As-Sudais menaburkan pasir di atas makanan. Ya, luar biasa ini. Kira-kira kalau ibu-ibu di sini menjadi ibunya, ya, kira-kira apa yang akan dilakukan, ya, kepada Syekh Abdurrahman As-Sudais ini? Ya. Tapi masya Allah, apa yang keluar dari lisan ibunda Syekh Abdurrahman As-Sudais ini, ya, wahai Abdurrahman, pergi kamu ke sana kelak menjadi imam besar Masjidil Haram. Dan sekarang terbukti beliau menjadi imam besar Masjidil Haram. Allahu Akbar. Maka sudah seyogianya sebagai musyrif, musyrifah, muhaffiz, muhaffizah, ya, di sepertiga malam dia bangun mendoakan santri-santrinya, khususnya yang halakoh yang dia pegang. Kita minta kepada Allah agar dimudahkan. Di antara doa yang selalu kami berupaya untuk panjatkan ketika mendapatkan santri, mendapatkan para murid, ya, termasuk murid-murid di Madrasah Mulazamah Quraniyah ini, ya, para ibu-ibu 40 ke atas usianya baru mulai belajar tahsin, ya, ini kan luar biasa, ya, mulutnya luar biasa diperbaiki, ya. Di antara doa yang berupaya kami senantiasa panjatkan, Allahumma yassir lisanahum kama yassarta lisani. Ya Rabb, sebagaimana engkau dulu mudahkan aku dalam belajar, mudahkan lisan mereka sebagaimana engkau dulu mudahkan lisanku, ya. Maka ini diantara doa, ya, kita minta juga kepada santri-santri yang kesusahan dalam menghafal. Bismillah. Para asatidz yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sedikit nostalgia ketika di Mesir. Di Mesir, ya, dan ini juga menjadi motivasi untuk kita, ya. Bagaimana Ramadan jangan sampai kita tidak salat tarawih jamaah, ya. Karena salat tarawih ini tidak ada di luar Ramadan, harus dikerjakan di bulan Ramadan, ya. Tidak bisa kita tinggalkan kemudian nanti saja saya qada di bulan Syawal dan seterusnya, ya. Kerjakan, jangan tinggalkan salat tarawih. Nah, di Mesir itu, ya, ada apa ya? Ada sedikit perbedaan dengan di Indonesia, ya. Saya mengibaratkan perbedaan salat tarawih di Mesir sama di Indonesia itu, yang satu mengalami kemajuan, satu mengalami kemunduran. Di Mesir itu, ya, mengalami kemunduran saya katakan. Kenapa? Semakin bertambah Ramadan, semakin mundur safnya ke belakang, semakin banyak jamaahnya. Khususnya 10 hari terakhir Ramadan, ya, semangat menyambut Lailatul Qadar mengakibatkan masjid-masjid itu tidak lagi mampu menampung jemaah. Di dalam tak tertampung, di luar tak terbendung, sehingga jalan-jalan raya penuh dengan lautan manusia ingin menyambut satu malam mulia Lailatul Qadar. Ya. Jadi luar biasa, jalan-jalan itu macet, tidak bisa mobil bergerak karena banyak sekali jamaah yang sholat di sana, ya. Banyak sekali, ya. Nah, kita di Indonesia, ya subhanallah, ya saya bilang mengalami kemajuan, ya. Ya. Bagaimana softnya makin bertambah Ramadan makin maju ke depan, ya. Bahkan ada sebagian masjid setelah satu soft mengalami kedalaman, ya, makin berkurang jamaahnya. Tidak jarang ada yang satu imam satu makmum, ganti-gantian dia, ya. Nah, dan insyaallah di Al-Musafirin tidak demikian, ya. Nah, masya Allah, memang luar biasa, ya, semangat untuk menyambut Lailatul Qadar ini. Yang ketiga jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang perlu kita maksimalkan untuk menyambut datangnya Ramadan adalah infak. Ya, infak. Ya. Teringat juga di Mesir. Di Mesir itu, ya, luar biasa sekali, ya. Menjelang buka puasa, masyarakat Mesir itu menyiapkan makanan berbuka di pinggir-pinggir jalan. Bukan dijual, diberikan secara gratis. Setiap ada orang lewat, diberikan, ya.
Saya pernah menaiki angkot, melewati sekitar 4 halte. Ya. Setiap halte itu ada orang Mesir yang siap memberikan makanan setiap ada penumpang yang turun. Ya. Bahkan tidak hanya yang turun jamaah, orang-orang yang berada di dalam mobil pun dikasih. Ya. Bayangkan 4 mobil, 4 halte yang saya lewati ini semua memberikan makanan. Ya, Masya Allah. Sayangnya dulu saya tidak bawa kantong plastik. Ya. Ini luar biasa semangat memberikan makanan. Ya. Setiap ada penumpang turun diberikan, orang yang di dalam dikasih 4 halte. Ya. Dan itu setiap hari demikian. Sehingga masjid-masjid di sana itu Masya Allah, ya, memang dibuka seluas-luasnya untuk orang berbuka. Ya. Bahkan ada masjid itu yang menyiapkan 2 kali makan. Jadi makanan untuk berbuka, kemudian ba'da maghrib makanan besarnya, ya, makan nasi. Ya. Jadi tidak ada ceritanya orang kelaparan di Mesir itu kalau Ramadan. Dan uniknya lagi, di 10 hari terakhir Ramadan, saya iktikaf di salah satu masjid bernama Masjid Amr bin As. Ya, ini masjid juga di antara masjid tertua di Mesir. Nah, saya iktikaf di sana dan ternyata saya satu-satunya orang Indonesia yang iktikaf ketika itu, ya. Tahun 2014 kalau tidak salah, ya. Iktikaf di sana, ya. Nah, menjelang buka puasa, ya, saya menyaksikan kenapa ini kok tidak disiapkan makanan berbuka, ya, kok tidak disiapkan, ini sudah muadzan, ya. Ternyata Masya Allah jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, sibuknya kita beribadah ketika iktikaf, baca Quran, berdoa, berzikir, orang-orang Mesir itu silih berganti keluar masuk masjid memberikan makanan berbuka. Setiap hari minimal ada 3 menu makanan di depan kita. Minimal. Ini tanpa kita minta. Jadi makanan yang dikasih hari ini masih bisa dimakan besok. Besok dikasih lagi jamaah. Luar biasa. Ya, makanan itu berhambur di masjid. Ya. Dan ternyata 5 menit menjelang buka barulah dikeluarkan makanan berbuka dari masjid. Tapi memang sebatas untuk membatalkan puasa saja. Ya, Masya Allah. Ya, luar biasa sekali. Nah, yang uniknya lagi di Madinah, ya, di Madinah Al-Munawwarah, ya, ada salah satu teman bercerita, ya, di Madinah itu, ketika bulan Ramadan, setiap hendak berbuka, dibuat halakoh-halakoh untuk berbuka, ya, di Masjid Nabawi itu dibuat halakoh-halakoh untuk berbuka. Nah, setiap halakoh ini ternyata punya satu keluarga. Ya, ini keluarga fulan, keluarga fulan, keluarga fulan di dalam Masjid Nabawi itu. Dan itu memang sudah di booking. Ini tempat keluarga fulan, tidak boleh ditempati orang lain, ya. Nah, sebagian keluarganya menyiapkan makanan berbuka, sebagian lagi itu keluar mencari jamaah yang mau masuk ke dalam masjid. Jadi setiap ada jamaah yang mau masuk ke dalam Masjid Nabawi, ditarik tangannya. Ayo Pak, buka di tempat saya. Ayo Pak, buka di tempat saya. Ditarik. Ya. Bahkan ada satu teman saya jadi rebutan, ya. Satu tangan kanan, satu tangan kiri, ditarik-tarik. Ayo buka tempat saya. Oh jangan, kamu tempat saya. Ditarik-tarik. Masya Allah, ini luar biasa mau dikasih makan, ya. Bahkan ada juga salah satu teman di sana setelah ditarik sampai di halakohnya disuruh duduk. Setelah duduk karena dilihat mungkin mencurigakan sepertinya nanti dia pergi. Apa yang dilakukan? Diambil uang dari kantongnya, dikasih uang. Kamu jangan kemana-mana, ini saya kasih uang sampai kamu makan di sini. Masya Allah. Saya bayangkan kalau Masjid Al-Musafir menerapkan itu. Ya. Membludak ini jamaah, ya. Buka di sini, ya. Ada apa gerangan? Semangat mereka berinfak itu luar biasa. Ternyata ada satu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma wudi'a ta'amun illa wada'allahu fihi barakah. Tidak ada makanan yang diberikan atau kita belikan kemudian kita berikan illa wada'allahu fihi barakah, kecuali Allah menaruh barakah di dalamnya. Apa maksud daripada barakah ini? Para ulama mentafsirkan makna daripada barakah ini, makanan yang kita berikan kemudian mendarah daging makanan tersebut, semangat dia beribadah, semangat dia melakukan amalan solih, maka pahala terus mengalir kepada orang yang memberikan makanan tersebut, ya. Makanya pahala mentraktir orang itu luar biasa. Nah, jadi sering-sering traktir para asatidzah ini, ya, saling mentraktir, ya. Bahkan ada satu guru saya,
menyampaikan ketika Ramadan misalkan kita tidak bisa berinfak makanan. Hadir saja ke masjid, bawa teman antum. Setelah antum duduk, antum nanti akan dikasihkan makanan, ya. Antum dikasihkan makanan itu sudah menjadi hak antum. Kemudian teman antum juga dikasih makanan itu menjadi haknya. Antum tidak bisa berinfak, ya sudah, antum saling berinfak. Antum infak ke teman antum makanan antum, teman antum infak ke antum, ya, supaya saling berinfak, ya. Ya tapi memang ya berarti harus janjian lah, ya, supaya nanti dia berinfak ternyata dia tidak dikasih lagi, ya. Allahu Akbar, ya. Maka tiga inilah yang penting untuk kita maksimalkan jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Bagaimana tilawatul Quran kita dari sekarang sudah dibiasakan. Sama halnya, ya, salat kita baik wajib ataupun sunnah. Juga infak, ya, perbanyak infak kita. Ini Masya Allah banyak sekali proyek di yayasan ini, ya. Baik ini apa namanya Ustaz di samping ini? Dapur. Wah, ini luar biasa, ya. Sambut ini, ya, apalagi di bulan Rajab, ya. 1.000 rupiah yang kita keluarkan luar biasa, ya. Banyak sekali lipatan pahala yang Allah berikan kepada kita. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Menutup, ya, kajian ini, ya, saya ingin berbagi satu oleh-oleh, ya, dua oleh-oleh dari Gunung Tembak, ya, ketika kemarin menghadiri Rakornas Dewan Murabbi, ya. Di penutupan Rakornas kemarin, ya, Bapak Pemimpin Umum Ustaz Abdul Rahman Muhammad hafizahullah wa ra'ahu wa saddad khutah, ya, menyampaikan satu statementnya. Satu ketika ada seorang syekh dari Palestina berkunjung ke Gunung Tembak, menyampaikan kondisi terkini di Palestina, khususnya di Gaza. Lalu kemudian, ya, setelah menyampaikan kondisi terkini, ya, karena waktu yang begitu singkat menyebabkan beliau tidak bisa lagi berdiskusi dengan syekh ini. Dan beliau itu selalu sampaikan, saya termasuk orang yang sangat kagum dengan orang-orang Palestina yang datang ke sini. Mengapa? Dan juga merasa malu dengan mereka. Karena iman mereka ini tidak lagi berhadapan seperti kita sebatas melawan ngantuk, melawan rasa malas. Iman mereka ini sudah melawan pesawat tempur, melawan peluru-peluru, melawan tank-tank yang terus menyerangnya, ya. Akhirnya pemimpin umum, ya, menyusul, ya, ke tempat penginapan syekh ini di kota Balikpapan, ya, di Balikpapan kota. Setelah bertemu, ya, ada dari sekian banyak pertanyaan, ada satu pertanyaan yang beliau tanyakan, ya, kepada syekh ini. Wahai syekh, apa sebenarnya yang membuat warga Palestina, khususnya warga Gaza itu, imannya senantiasa kokoh, imannya seperti baja, tidak mau meninggalkan tanah airnya, senantiasa bersama dalam juangnya, ya. Disampaikan oleh syekh ini, ya. Rumah-rumah di Palestina, terkhusus di Gaza, ya. Ketika kami berkunjung ke Palestina di Februari 2020 kemarin, tiba di sana, ternyata di sana jamaah, kota yang berada di bawah otoritas Palestina itu hanya 5 saja, ya. Dari 5 ini, 4 kota ini berdampingan dengan pemukiman Yahudi, ya. Sehingga ya biasa-biasa saja, ya. Seakan-akan tidak berdaya pemerintahan Palestina mengatur 4 kota ini. Dan satu kota yang sampai sekarang tidak bisa dikuasai Yahudi adalah Gaza, ya. Makanya ini terus yang diserang. Adapun 4 kota ini tidak pernah diganggu lagi, ya, karena biasa-biasa saja, tidak ada perlawanan dan sebagainya. Tetapi Gaza ini terus digempur, ya, diblokade, ya, diembargo, ya. Nah, disampaikan oleh Syekh Palestina ini, ada apa gerangan? Apa yang menyebabkan, ya? Setelah ditanyakan demikian, beliau sampaikan, setiap rumah-rumah kami tidak ada di dalamnya kecuali ada yang hafal Quran dan ada salah satu dari anggota keluarga kami yang telah syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang menyebabkan iman mereka senantiasa kokoh. Maka Masya Allah, mulia sekali program
lembaga kita Hidayatullah ini dengan menghadirkan RQH, Rumah Quran Hidayatullah. Ya. Bagaimana keinginan RQH ini semua rumah kaum muslimin di dunia ini, khususnya di Indonesia, semua menjadi rumah Quran. Ketika semua rumah kaum muslimin di Indonesia ini menjadi rumah Quran jamaah, tanpa ada pemilu, maka tidak ada yang mustahil ketika Presiden Indonesia ke depan lahir dari Al-Kahfi. Allahu Akbar. Ya. Tanpa pemilu. Ya. Makanya Masya Allah, ini program yang luar biasa. Ya. Maka kita harus azamkan diri kita, semua rumah-rumah kita harus menjadi rumah Quran. Harus menjadi rumah Quran. Ya. Siapa pengajarnya? Ya kita lah. Makanya bersemangat hadir ke halaqah adanya tahsin, maka kita hadirkan rumah Quran itu. Ya. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian oleh-oleh kedua, ya, yang kami dapatkan dari Syekh Muhammad Baharun Musaddad, ya, ketika proses camp Quran, ya, di camp Quran itu beliau menceritakan ada satu kisah nyata di Madinah, di Masjid Nabawi. Seorang murid bertanya kepada Syekh ini, "Wahai Syekh, adakah satu kejadian yang membuatmu tidak pernah bosan untuk menyimak Al-Quran para muridmu? Adakah satu peristiwa yang membuatmu senantiasa bersemangat untuk hadir ke halaqah, untuk menyimak hafalan Al-Quran?" Ditanyakan. Ya. Masya Allah, karena Syekh ini dari pagi sampai malam hidupnya hanya menyimak hafalan-hafalan para muridnya. Dari pagi sampai malam, hari-harinya demikian. Syekh ini menjawab, ada. Satu ketika saya didatangi salah seorang kakek usia 80 tahun. Dia datang kemudian meminta izin kepada Syekh. Ya. "Wahai Syekh, bolehkah aku mulai menghafal Al-Quran di usiaku yang 80 tahun ini?" Lalu Syekh ini apa dia jawab? "Wahai kakek, engkau telah uzur. Engkau telah uzur. Tidak ada kewajibanmu lagi untuk menghafal Quran. Silahkan pergi, wahai kakek." Lalu kemudian kakek ini marah. Lalu dia katakan, "Wahai Syekh, sungguh, ya, di umurku yang 80 tahun ini, ingin sekali aku habiskan waktuku bersama Al-Quran, namun engkau melarangku untuk menghafal Quran. Demi Allah, aku akan menuntutmu di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala." Pergilah kakek ini. Setelah pergi, bersegera Syekh ini meninggalkan tempat duduknya, mengejar kakek ini. Lalu setelah didatangi kakek ini, "Wahai kakek, mulai detik ini semua waktuku akan kuwakafkan untukmu." Akhirnya kakek ini mulailah menghafal Al-Quran. Mulai dia menghafal Al-Quran dengan tertatih-tatih, terbata-bata. Walhamdulillah, di usia 86 tahun Allah mudahkan dia selesai menghafal Al-Quran 30 juz. Lalu kemudian di hari terakhir, ya, dia menyetorkan hafalan Al-Qurannya. Dibuatlah Syekh semacam haflah, acara tasyakuran hataman Al-Qurannya. Lalu kemudian seorang kakek ini membaca surah Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, kemudian Al-Fatihah, kemudian ditutup dengan 5 ayat dari surah Al-Baqarah. Setelah dia selesai membaca 5 ayat dari surah Al-Baqarah ini, sujud syukurlah Syekh ini. Dan subhanallah, sujud syukurnya ini ternyata merupakan sujud terakhirnya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wafatnya dia menjadi cambukan keras untuk Syekh ini. Sehingga sejak itulah, ya, Syekh ini tidak pernah meninggalkan majelis Al-Quran, halaqah-halaqah Al-Qurannya. Bahkan dikisahkan beliau setiap pergi umrah ke Makkah tidak pernah berlama-lama. Selesai dia melakukan ibadah umrah, dia langsung kembali lagi ke Madinah untuk menyimak hafalan Al-Quran para muridnya. Apa yang dia katakan? Aku khawatir
Kalau aku berlama-lama di perjalanan, Allah Subhanahu wa taala akan wafatkan aku di perjalanan. Aku tidak ingin. Aku ingin diwafatkan bersama Al-Qur'an. Benarlah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang hidup di atas satu kebiasaan, maka kelak Allah akan wafatkan di atas satu kebiasaan itu. Masya Allah, ini menjadi penyemangat untuk para musyrif, para musyrifah, muhaffiz, muhaffizah yang terkadang semangatnya naik turun. Yakinlah, semangat kita dalam menyimak, menghafal Al-Quran, kelak ini menjadi hujjah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita tergolong sebagai penduduk surga melalui syafaat Al-Quran. Ya. Allahu Akbar. Ya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka demikianlah yang dapat kami sampaikan pada kesempatan yang mulia ini, ya. Sekali lagi, ya, ana ucapkan jazakumullahu khairan kepada asatidzah yang telah memberikan kesempatan mulia ini, bisa duduk di hadapan para orang-orang mulia, ya, para ulama, ya. Tentu kami memohon doa untuk senantiasa diberikan keistiqomahan, ya. Satu pepatah Arab, bimurabbi araftu rabbi walaula murabbi ma araftu rabbi. Dengan hadirnya murabbi, aku telah mengenal Tuhanku. Jikalau sekiranya tidak ada murabbi, maka sungguh aku tak mengenal Tuhanku. Maka menjadi kewajiban kita semua para mutarabbi untuk senantiasa mendoakan para murabbi halaqah kita, ya. Kita doakan, ya, luar biasa, ya. Ini para murabbi yang senantiasa bersabar, ya, membimbing kami semua, ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga mereka. Semoga Allah senantiasa menyehatkan dan senantiasa membimbing kita di atas ketaatan. Sebagai penutup, ada satu puisi yang ingin saya bacakan teruntuk para murabbi, ya. Murabbi, pengorbananmu membuat kami terbangun, tersadar dari lelapnya dunia panah, yang melupakan kami tentang arti perjuangan sesungguhnya, yaitu perjuangan di jalan Allah, Rabb semesta alam, untuk benar-benar dalam hidup. Murabbi, pernahkah kau merasa lelah pada kami? Pernahkah kami mengecewakanmu dan membuatmu marah? Kami tidak tahu, wahai Murabbi. Yang kami tahu, kau selalu tersenyum menghadapi kami yang luar biasa, penuh dengan berbagai macam ujian. Wahai Murabbi, terima kasih ucapan ini hanya bisa kami beri di setiap halaqah. Bahkan mungkin kami lupa untuk itu. Tapi maafkan kami, wahai Murabbi. Jauh dari lubuk hati kami selalu kagum denganmu. Murabbi, doa kami untukmu. Allah akan memberikan balasan atas semua pengorbananmu, menerangi kehidupan keduamu di akhirat, seperti kau telah menerangi hutan gelap menuju jalan Allah, yang mempermudah kami berjalan di jalan yang telah diajarkan Rasulullah, yaitu jalan yang lurus menuju surganya. Murabbi, satu kata untukmu, kami mencintaimu karena Allah. Hadanallahu wa iyyakum, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.